Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Tribiono dari kelas AK 403. Saya akan mempresentasikan terkait mata pelajaran akuntansi keuangan 2. Baiklah, saya akan mulai presentasi ini. Presentasi ini berjudul Penilaian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang dalam Surat Berharga pada Perusahaan Non-Keuangan. Perusahaan non-keuangan secara khusus fokus pada investasi jangka panjang yang merupakan aset produktif utama. Penilaian dan pelaporan investasi ini memiliki kompleksitas tersendiri sesuai dengan panduan PSAK 71, 15, dan 65. Investasi ini biasanya dimiliki lebih dari 1 tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Dalam era ekonomi global yang semakin kompleks, perusahaan non-keuangan tidak hanya fokus pada kegiatan operasional utama, tetapi juga melakukan diversifikasi investasi untuk mengoptimalkan pengelolaan kelebihan kas dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Investasi jangka panjang dalam surat berharga menjadi salah satu pilihan strategis yang dapat memberikan keuntungan finansial dan memperkuat posisi keuangan perusahaan. Definisi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah kepemilikan surat berharga selama lebih dari 1 tahun dan tidak diperuntukkan untuk perdagangan segera. Umumnya dimaksudkan untuk tujuan strategis atau memperoleh pengaruh signifikan terhadap entitas lain. Contohnya termasuk saham, obligasi, dan reksadana. Berbeda dengan investasi jangka pendek yang bersifat liquid dan kas setara. Dengan demikian, investasi jangka panjang dalam surat berharga adalah strategis penempatan dana pada instrumen pasar modal yang ditunjukkan untuk pertumbuhan aset dan pencapaian tujuan keuangan di masa depan dengan komitmen waktu yang relatif lama dan toleransi terhadap risiko jangka pendek. Tujuan investasi bagi perusahaan non-keuangan, yaitu yang pertama adalah optimalisasi pemanfaatan kas idle atau dana menganggur, yaitu menghasilkan tambahan berupa bunga atau dividen, sehingga kas tersebut menjadi produktif. Karena perusahaan seringkali memiliki kas yang tidak segera dibutuhkan untuk operasional harian, daripada membiarkan dana tersebut menganggur dan tergerus inflasi, investasi jangka panjang dalam surat berharga atau misalnya obligasi pemerintah atau obligasi korporasi dengan jatuh tempo panjang dapat menghasilkan pendapatan tambahan berupa bunga atau dividen, sehingga kas tersebut menjadi produktif. Kedua adalah diversifikasi portofolio aset, membantu perusahaan mendiversifikasikan portofolio asetnya. Investasi dalam surat berharga membantu perusahaan mendiversifikasi portofolio asetnya. Ini berarti perusahaan tidak hanya bergantung pada aset operasional utamanya, misalnya pabrik, investasi, serta piutang, tetapi juga memiliki aset finansial yang dapat memberikan pengembalian dan berpotensi mengurangi risiko keseluruhan perusahaan jika salah satu aset utama mengalami tekanan. Ketiga adalah mempersiapkan kebutuhan dana jangka panjang, kebutuhan rencana untuk pengeluaran besar di masa depan. Perusahaan mungkin memiliki rencana untuk pengeluaran besar di masa depan seperti ekspansi bisnis, yaitu pembelian mesin baru, pembangunan pabrik, atau akuisisi perusahaan lain. Selanjutnya ada pembayaran utang, yaitu melunasi obligasi atau pinjaman besar yang akan jatuh tempo. Serta dana pensiun karyawan yang meliputi persiapan dana untuk kewajiban pensiun jangka panjang, di mana investasi jangka panjang membantu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk tujuan-tujuan ini. Yang keempat adalah memperoleh penghasilan. Memperoleh penghasilan pasif, yaitu pendapatan pasif yang tidak bergantung pada penjualan produk, di mana investasi dalam instrumen utang atau obligasi dapat menghasilkan pendapat bunga yang stabil secara periodik, sementara investasi saham dapat memberikan dividen.
Pendapat pasif ini juga menjadi sumber arus kas tambahan yang tidak bergantung pada penjualan produk atau jasa inti perusahaan. Yang kelima adalah meningkatkan nilai perusahaan. Pada akhirnya, semua tujuan di atas bermuara pada peningkatan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Investasi yang cerdas dapat meningkatkan laba, memperkuat neraca, dan memberikan prospek pertumbuhan yang lebih baik di masa depan. Dengan memahami tujuan di balik investasi jangka panjang ini, sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana investasi tersebut diklasifikasikan, dinilai, dan diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Klasifikasi investasi surat berharga atau PSAK 71. Investasi surat berharga diklasifikasikan berdasarkan model bisnis dan karakteristik aset, yaitu meliputi biaya perolehan diamortisasi, yaitu untuk obligasi yang ditahan sampai jatuh tempo. Yang kedua adalah nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain atau FIOCI, ekuitas atau utang yang bukan untuk diperdagangkan. Ketiga adalah nilai wajar melalui laba rugi atau FIPL, yaitu surat berharga yang untuk diperdagangkan atau tidak termasuk dua kategori sebelumnya. Metode pengukuran awal dan selanjutnya. Metode pengukuran investasi berdasarkan kategorinya yaitu 1. Pengakuan awal, di mana meliputi FIPL, diukur pada biaya perolehan tanpa biaya transaksi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah FIOCI dan biaya diamortisasi, di mana diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi. Kedua adalah pengakuan selanjutnya, yang terdiri dari biaya diamortisasi, yaitu menggunakan metode suku bunga efektif. Selanjutnya ada FIOCI, meliputi perubahan nilai wajar dicatat di OCI, kecuali rugi penurunan nilai. Selanjutnya ada FIPL, yaitu perubahan nilai wajar diakui di laba rugi. Yang ketiga ada uji penurunan nilai, di mana dilakukan secara berkala untuk memastikan nilai tercatat tidak melebihi nilai yang didapat dipulihkan. Perlakuan pengaruh signifikan dan konsolidasi. Investasi dalam entitas asosiasi dan anak perusahaan memiliki perlakuan khusus. Yang pertama adalah entitas asosiasi atau PSAK 15, di mana kepemilikan 20% sampai 50% atau pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas. Bagian laba rugi diakui, dividen mengurangi nilai tercatat. Yang kedua ada entitas anak atau PSAK 65. Kepemilikan di atas 50% atau pengendalian, laporan keuangan dikonsolidasikan penuh dengan induk perusahaan. Yang ketiga ada investasi kurang dari 20%, yaitu biasanya diklasifikasikan sebagai FIPL atau FIOCI tanpa pengaruh signifikan. Persyaratan pengungkapan PSAK 71, 15, dan 65 adalah pengungkapan wajib dalam laporan keuangan, yaitu meliputi 1. Kebijakan akuntansi untuk masing-masing kategori investasi. Yang kedua adalah rincian nilai tercatat beserta kategori investasi. Yang ketiga ada perubahan nilai wajar di OCI dan laba rugi. Yang keempat ada hierarki nilai wajar level 1, 2, dan 3 untuk transparansi pengukuran. Yang kelima adalah sifat dan tingkat risiko terkait investasi seperti risiko kredit dan pasar. Dan yang terakhir adalah informasi entitas asosiasi atau anak perusahaan termasuk nama dan persentase kepemilikan. Kesimpulan, penilaian dan pengungkapan investasi jangka panjang dalam surat berharga pada perusahaan non-keuangan merupakan aspek fundamental dalam penyusunan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Klasifikasi yang tepat berdasarkan tujuan kepemilikan dan tingkat pengaruh menjadi kunci dalam menentukan metode penilaian yang sesuai, baik itu biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, atau metode ekuitas. Pengungkapan yang komprehensif dalam catatan atas laporan keuangan
memastikan bahwa para pengguna laporan dapat memahami sifat, risiko, dan dampak finansial dari investasi ini. Dengan mematuhi standar akuntansi yang berlaku, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada para pemangku kepentingan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.